Di sini belum ada. Di kabupaten kita belum ada. Belum ada. Teman-teman, di sini bukan bermaksud kami untuk menyudutkan siapa atau kita bermaksud apa, tidak. Ini hanya sebagai tolak ukur bagaimana perasaannya seniman yang ada di daerah kita. Beliau bercerita kalau di Yogyakarta, di sana seniman sangat diperhatikan. Iya, sangat diperhatikan. Kalau di daerah kita mungkin lebih tepatnya belum diperhatikan. Belum. Tapi pertanyaannya kapan? Di Singapura karawitan kurikulumnya. Di Singapura kurikulum yang masuk itu bukan mengambil bahasa Inggrisnya, bukan mengambil matematikanya, karawitan. Itu di luar negeri, di Singapura itu karawitan itu dijadikan salah satu kurikulum pelajaran di negara tersebut ya Pak? Iya, termasuk di Australia. Australia juga? Iya. Suatu saat budaya kita itu akan diklaim oleh suatu negara, sebesar luar negeri. Dikarenakan dari zaman dulu sampai hari ini dan yang akan datang, negara di luar negeri tersebut itu nguri-nguri ngopeni seniman budayawan yang selama ini di negara kita tersisihkan. Dan tiba-tiba di sini geger. Wah, itu orang saya, itu budaya saya. Pak Yono, Yeah. apa kabar Pak? Baik-baik saja, sehat dan Tetap bahagia Pak ya? bahagia. Pak Yono bahagia dan saya bahagia. Kita ngobrol sampaikan berita dan informasi dengan teman-teman yang ada di WMTV Kreator juga dengan bahagia. Sahabat WMTV Kreator, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk ngobrol dengan beliau. Langsung saja ini Pak. Saya mau menanyakan kabar budaya Jawa. Bagaimana Pak kabarnya budaya kita Pak? Ya, seni dan budaya. Ya, pada prinsipnya seni budaya sekarang masih loyo. Lah kok bisa Pak? Ya, karena ada instrumen-instrumen yang belum kejangkau. Kita kalau bisa mencontoh DIY, daerah khusus ibu kota Yogyakarta. Ya. Itu saya pastikan budaya kita akan menjadi sorotan dunia. Karena di Jogja, di setiap desa itu diterjunkan sebuah guru yang dimana dianggarkan oleh negara. Sebentar Pak, saya kok tertarik dengan apa yang beliau sampaikan. Beliau barusan membandingkan di Provinsi Yogyakarta. Iya. Pak Yono bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Kita masih bicara tentang seni dan budaya. Ya. Budaya loyo di Purworejo, Jawa Tengah. Di Yogyakarta, budaya moncer. Ya. Alasannya dikarenakan di Yogyakarta budayawan itu diopeni oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah. Sedangkan di Kabupaten Purworejo budayawan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah. Saya bisa mengatakan seperti itu. Saya juga sering di Jogja. Saya juga sering main di Jogja. Dan saya juga sering diberi makan oleh Jogja. Iya. Bisa Pak? Pak Yono itu kan budayawan yang ada di Kabupaten Purworejo. Contohnya begini Mas, saya direkrut oleh Dalang Jogja. Nah, di setiap desa itu
Jogja mewajibkan merti desa umpamanya gitu, dan anggaran itu dari pemerintah yang sudah diketok oleh DPR. Jadi di Yogyakarta menurut pengalaman Pak Yono, Iya. itu pemerintah daerah punya anggaran khusus untuk seniman dan budayawan. Iya, karena apa? Saya setiap main di sana, setelah itu pasti disuruh tanda tangan. Dapat bayaran. Iya, Walaupun budayawan itu tidak mengutamakan bayaran. iya. Tetapi logikanya pada zaman-zaman hari-hari begini, Pak, iya, itu kan kita bicara uang itu kan ya uang itu sangat membantu untuk Iya. transportasi, Iya. untuk tinggalan yang di pengembangan. rumah, untuk pengembangan terutama. Iya. Iya. Itu di Yogyakarta malah Pak Yono melihat itu ada, Pak ya. Ya ada. Seniman itu benar-benar diopeni, Pak ya. Apa itu? Budaya itu benar-benar dilestarikan, Pak. Iya. Di samping yang menjadi seniman murni, yang ikut panggungan, juga ikut merasakan, yang menjadi guru, pelatih di desa, juga diberi SK, diangkat menjadi pegawai. Itu Jogja. Di sini belum ada. Di kabupaten kita belum ada. Belum ada. Jadi, Teman-teman, di sini bukan bermaksud kami untuk menyudutkan siapa atau kita bermaksud apa, tidak. Ini hanya sebagai tolak ukur bagaimana rasa perasaannya seniman yang ada di daerah kita. Beliau bercerita kalau di Yogyakarta, di sana seniman sangat diperhatikan. iya, sangat diperhatikan. Kalau di daerah kita mungkin lebih tepatnya belum diperhatikan. Belum. Tapi pertanyaannya kapan berarti Nah, itu. seniman itu cuman minta itu, nggak minta lainnya, Pak. Iya. Minta dipermudah akses. Iya. Setiap, ya mudah-mudahan setiap desa itu difasilitasi, Pak. Iya. Dimudahkan izinnya untuk melestarikan budaya Iya. dan diberikan akses mudah untuk bisa memperkenalkan nguri-nguri budaya itu secara utuh, ya Pak. Iya. Hanya itu, Pak. Ya? Iya. Dengan sekarang kita mau pamer apa, Mas? Yang saya tidak sombong ya, Mas, yang sangat diapresiasi oleh orang luar negeri itu adalah seni budaya. Budaya kita, kerawitan, pedalangan, tari, batik. Kita mau bicara pamer pengetahuan, Nggak bisa. Karena semua itu harus ada. karena dulu pernah, Mas, saya masih ngelatih di SD Purworejo. Dulu ada studi banding, Mas, diwajibkan 1 tentang mata pelajaran matematika, 2 bahasa Inggris, kemudian karawitan, Mas, seni budaya. Seni budaya. Itu yang masuk di Singapura, karawitan kurikulumnya. Di Singapura kurikulum yang masuk itu, Mas. Itu malah di Singapura itu karawitan itu dijadikan kurikulum, Pak ya. Iya. Bukan mengambil bahasa Inggrisnya, bukan mengambil matematikanya, Karawitan. karawitan. Itu di luar negeri di Singapura. Itu karawitan itu dijadikan salah satu kurikulum pelajaran di negara tersebut ya, Pak. Iya, termasuk di Australia. Australia juga. Iya. Itu ada Kan- kelas kan- ada kelas karawitan, Pak. Iya, ada 2 negara ini yang apa? Sebetulnya kalau sistem pendidikan itu kita tidak ganti, itu saya dan SD Purworejo itu mungkin ke Singapura, mungkin sudah studi banding ke Australia. Jadi pada waktu itu Pak Yono itu mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, Iya. di mana sebagai seniman dan budayawan itu akhirnya tersisihkan ya, Pak. Iya. Nah, situasi yang tidak menetap lah. Saya nggak berani membayangkan begini, Pak. Budaya, seni dan budaya yang ada di negara kita, sebut saja di daerah Kabupaten Purworejo tercinta, itu menurut Pak Yono dan teman-teman seniman lainnya pun sepakat kalau sebagai pelaku seni dan budaya tidak, lebih tepatnya kurang diperhatikan oleh pemerintah. Itu kita bicara tentang pemerintah. Kita bicara tentang ya kita mau, ya judulnya kita mau bertanya di mana negara.
karena pemerintah daerah adalah perwakilan dari negara. Saya nggak berani membayangkan, Pak, orang itu akan ribut, tetapi ribut yang tidak ada gunanya. Iya. Contohnya, suatu saat budaya kita itu akan diklaim oleh suatu negara, sebut saja luar negeri. Iya. Dikarenakan dari zaman dulu sampai hari ini dan yang akan datang, negara di luar negeri tersebut itu nguri-nguri ngopeni seniman budayawan yang selama ini di negara kita tersisihkan. Iya. Dan tiba-tiba di sini geger. Wah, itu orang saya, itu budaya saya. Wah, kelihatannya ya nggak keren, Pak ya. Ya. Hanya bisa ngaklaim dan marah-marah, tetapi di sini sendiri tidak bisa melestarikan. Ya, itu kan kalau bahasa guyonane kan wit gedang woh pakel. Jadi Gedang woh cuman pakel. ya ngomong gampang lakoni angel. Jadi cuman ngomong saja. Jadi tidak ada actionnya. Tidak actionnya. Tidak ada action. Saya kok tergelitik dengan yang disampaikan Pak Yono. Wit gedang woh pakel. Maksudnya apa itu, Pak? Ya, itu kan dari bahasa Jawa Jarwo doso ya, Mas. Wit gedang woh pakel. Ngomong gampang, lakoni angel. Itu Iya, kepanjangannya iya, itu iya, seperti iya, itu. iya. Wah, wit gedang woh pakel ngomong gampang, lakoni angel. Oh iya iya. Biasanya kita bisa melihat sendiri, Mas. Itu siapa saja, kita sendiri umpamanya sama anak kita atau tetangga kita atau pemimpin kita, Iya. ngomong kamu harus begini, tapi saya sendiri tidak melakukan seperti itu. Tidak bisa memberikan contoh. Tidak bisa memberikan contoh, cuman bisanya bicara, Mas. Apalagi kalau yang repot itu kalau pemimpin kita yang berbicara. Kalau seperti itu kan, waduh, bagaimana? Apalagi guru kita, Mas. Guru kita kok tidak bisa memberikan contoh. Ya. Padahal di falsafah Jawa kan nek ora sumber ya tutur gitu. Nek ora sumber ya tutur. Nah, ya kan gitu kan. Iya. Jadi orang sekarang kan justru banyak, kalau bahasa kerennya itu wacana saja.